Halo semuanya, gimana udah siap kita buat untuk ide jualan lagi ya? Roti yang lembut menul-menul begini nih, ini adalah bagian yang paling menarik, yang menyenangkan banget ya kalau udah selesai rotinya. Dipenyet-penyet itu mentul-mentul dan matangnya merata sempurna. Ini enak banget dan caranya sangat mudah, paling laris untuk ide jualan dan sangat disukai anak-anak di rumah. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Pertama kita siapkan dulu air susu yang hangat, boleh UHT atau susu bubuk yang dicampur dengan air ya. Kalian bisa lihat pada layar tadi. Kemudian 1 kuning telur, ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kali ini juga kita tidak memerlukan bahan penambah atau pengempuk roti lainnya ya. Dijamin hasilnya akan tetap lembut empuk asalkan gramasi dan tahapannya tepat. Kemudian kita masukkan gula pasir dan ragi instan. Udah ya, diaduk-aduk, pastikan raginya aktif. Kemudian kita tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi, karena protein tinggi itu baik untuk roti ya. Kemudian susu bubuk dan garam. Ini kita aduk kembali sampai merata, tidak ada lagi tepung yang kering. Jadi aku tuh sering ya mendapat pertanyaan, boleh nggak pakai tepung ini itu. Nah, saran aku sebaiknya gunakan tepung itu sesuai dengan kegunaan dan peruntukannya agar hasilnya maksimal. Dan yang paling penting kalian juga harus tahu konsistensi adonannya seperti ini ya. Cukup lunak, agak melekat-lekat. Kemudian kita tambahkan dengan butter atau margarin yang udah dicairkan tapi tidak hangat lagi, udah dalam suhu ruang. Nah, tentunya ini harus kita campurkan sampai merata, tidak ada lagi yang terlihat butter atau margarinnya. Sangat mudah, mau berapa kilo juga sesuai kemampuan tangan ya. Ini hanya kita campurkan aja. Campur pastinya sampai merata dong. Nah, seperti ini kalian bisa lihat konsistensinya lunak, tapi masih kasar, terlihat kasar. Kita bulatkan dan beri sedikit butter atau margarin pada bowl agar nggak melekat. Dan ini akan kita tutup, lebih rekomendasi menggunakan plastik karena lebih lembab ya. Kurang lebih 60 menit, tentunya sampai mengembang 2 kali lipat sesuai suhu ruangan. Biar lebih cakep kita tutup dengan kain. Karena ada yang protes, kok pakai kresek sih? Kan kreseknya bersih loh, itu khusus untuk roti. Nah, ini dia bahan-bahan isian, kita lanjut ya. Wortel, kentang dipotong dadu kecil, bawang merah, bawang putih, kemudian daging grinder yang dihaluskan. Kita tumis dulu bawang merah, bawang putih, kemudian masukkan wortel, kentang sampai lunak, bisa tambahkan air, kemudian masukkan dagingnya, beri seasoning, gula, garam, lada secukupnya. Oke? Masak sampai kering. Sisihkan dan kita akan lihat hasil dough. Nah, udah mengembang 2 kali lipat. Ini kalian bisa lihat ya hasilnya. Ini jigli-jigli gitu loh tuh. Goyang-goyang gitu. Ini kita siapkan dulu papan kerja atau alas kerja, olesi dengan sedikit butter atau margarin juga kedua telapak tangan karena adonan ini emang lunak. Tapi masih juga ada yang berkomentar, apa tidak kebanyakan air? Berarti kalian hanya melihat deskripsi, tidak melihat tutorialnya juga keterangan secara audio dan visual. Emang lunak adonannya itu ya, tapi kita bisa menghandle-nya dengan baik dan ini akan kita folding dulu 1 kali putaran begini, 1 kali bulatan dibulatkan ya, sambil menghilangkan udara di bagian dalamnya. Kalian bisa lihat aja caranya seperti itu. Seperti Mama Jadi sangat halus, mulus, lembut. Aduh, senang sekali kalau punya adonan tuh bisa seperti ini. Nih kalian bisa lihat ya. Mulus banget, nget. Dan ini kita akan potong menjadi sekian bagian. Ayo, berapa bagian nih? Setiap bagiannya kurang lebih ini hampir pas ya 50 gram setiap bagiannya dan kita rounding. Lihat caranya seperti itu, ditekan pada alas kerja dan dibulatkan, letakkan permukaan yang halus di bagian atas. Jadi hanya ada 2 pieces aja yang sekitar 48, yang lainnya 50 gram per pieces. Jadi ini juga disesuaikan dengan cetakan yang akan kita gunakan atau tanpa cetakan juga bisa, nggak masalah. Semuanya kita rounding dan ternyata kita dapatkan 12 pieces. Ini akan kita rilekskan agar lebih mudah lagi untuk dibentuk, kurang lebih 10-15 menit. Dan siapkan ini cetakan persegi dengan sisi 9x9x9 cm. Nah, kita ambil dari urutan yang pertama, dipipihkan, kemudian dibalik, jangan lupa, dan tipiskan bagian tepi seluruhnya. Bagian tengah tetap lebih tebal agar nanti isiannya nggak bocor. Dan kita beri isian secukupnya. Kalau ada minyaknya jangan dibawa ya. Jangan keikut minyaknya. Nah, untuk jenis roti ini juga bisa tanpa cetakan ya, dibuat bulat biasa juga nggak masalah. Jadi untuk
cetakan persegi yang 9x9 cm ini, berat adonan cukup sebanyak 50 gram setiap piecesnya. Nah, lakukan semuanya tentunya sampai selesai, cukup mudah. Sampai sini udah kalian bisa bayangkan ya. Rasanya enak, anak-anak pasti suka, apalagi untuk sarapan pagi, bekal sekolah, apalagi untuk ide jualan. Nih, kalau kalian tarik itu adonannya sangat lentur, tidak mudah putus, dan ini sangat kalis elastis. Jadi nggak usah diragukan lagi, asalkan proses dan tahapannya tepat. Juga waktu proofing itu sangat menentukan. Nah, kalau udah, cetakan tadi kalian olesi tipis aja dengan margarin atau butter ya. Kemudian kita letakkan pada bagian atasnya. Dan kita akan final proofing 25-30 menit atau sampai mengembang 80%. Sesuai suhu ruangan. Nah, sekarang kita siapkan 50 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan dengan air 50 ml, jadi 1:1 ya. Aduk sampai menjadi pasta kental seperti ini. Lalu tambahkan secukupnya dengan wijen hitam. Boleh wijen hitam, boleh wijen putih, atau nggak pakai wijen juga nggak apa-apa, tapi kurang cantik ya. Juga rasanya tuh sensasinya beda. Oke, ini udah mengembang 80%, jangan sampai overproofing karena nanti rotinya akan segera kempis dan keriput, nggak bagus ya. Kita olesi dengan kuning telur yang dicampur dengan air susu. Dan kita oret-oret deh seperti ini, tuh. Disilang-silangkan. Jadi tanpa cetakan juga bisa ya. Bentuknya bulat aja nggak masalah. Dan biar lebih cakep lagi, kita beri garnish. Ini biji bunga matahari atau biji labu. Oh, ini biji labu. Jadi sesuai selera aja, boleh juga kacang atau apalah ya, agar lebih cantik. Tentunya ini oven udah kita panaskan terlebih dahulu ya, dan sekarang kita oven dengan suhu 190 derajat Celcius, 20-25 menit, aku 25 menit, tentunya disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Karena ini memang agak lebih lama, mungkin adonannya dari 300 gram tepung terigu kita masukkan semuanya. Jadi kerja oven itu lebih berat dari kalau kita memanggang dengan adonan seluruhnya 250 gram. Nah, selagi panas kita olesi permukaannya dengan butter atau margarin agar lebih shiny dan lembut lagi. Dan tentunya lebih wangi. Segera aja kita keluarkan dari cetakan ini ya. Oh iya, dengan menggunakan baking mat silikon itu sebagai alas panggang, hasil panggangnya merata sempurna nih. Seperti ini ya, warnanya cakep banget. Dan ekonomis, bisa dicuci, dipakai berulang kali. Untuk mendapatkan peralatan baking, cooking, dan kitchen yang cakep-cakep dan harga murah, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Nah, ini ya bagian yang paling mengasihkan banget. Kita penyet-penyet, hasilnya kembali seperti semula lagi. Menandakan roti ini empuk, lembut, maksimal. Dan rasanya juga mungkin udah bisa dibayangkan ya. Tuh, kita penyet-penyet, seneng banget. Sekarang kalau udah dipenyet-penyet, kita sobek-sobek. Udah terlihat seratnya sangat lembut. Juga untuk isiannya gurih dengan rotinya yang lembut. Nah, untuk ketahanannya itu tergantung isian ya. Kalau roti itu tanpa bahan pengawet umumnya 3-4 hari masih tetap lembut, asalkan kalian simpan dalam plastik wadah yang tertutup rapat jauh dari sentuhan udara. Jadi kalau bahan isiannya juga rentan basi atau basah, tentunya tidak sampai 3-4 hari pada suhu ruang. Oke ya? Kalian wajib coba karena caranya mudah banget, tanpa ulen, tanpa mixer, tanpa pengembut atau pelembut roti tambahan lainnya, apalagi pengawet, disukai anak-anak dan keluarga. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.